Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Ismail Bahanan di channel video pembelajaran. Pada video kali ini saya akan melanjutkan tentang contoh soal AKM pada bagian numerasi SD untuk level pembelajaran 2 kelas 4 SD pada materi geometri dan pengukuran. Video ini merupakan lanjutan dari part 2A pada video sebelumnya. Jadi part 2B ini adalah lanjutannya. Baik, sebelum mengamati contoh dan pembahasannya, bagi yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, dan klik lonceng untuk memperoleh notifikasi lanjutan dari channel ini. Baiklah, saya langsung saja menuju sebuah website, yaitu milik Kemdikbud, yaitu pada address kita ketikkan www.pusmenjar.kemdikbud.go.id /AN kemudian enter, maka akan muncul tampilan seperti ini setelah memilih contoh soal. Jadi tampilan awalnya adalah di sini. Jadi ada contoh soal, kita klik contoh soal. Kemudian pada level 2 ini kita klik numerasi, ada 48 soal, tapi ini merupakan lanjutan, yaitu pada materi geometri dan pengukuran. Pada materi geometri dan pengukuran ini ada dua bagian, yaitu bangun geometri dan pengukuran. Bangun geometri terdiri dua soal, dua soal ada 4. Yang pertama, kompetensi yang diukur adalah menghitung luas persegi panjang bila diketahui panjang dan lebarnya, dan menghitung panjang atau lebar bila diketahui luas dan salah satu sisinya. Kemudian mengenal prisma dan tabung dua soal. Kemudian pada pengukuran mengenal dan menggunakan satuan luas cm persegi atau meter persegi. Volume menggunakan cm kubik atau meter kubik, ada 3 soal. Baiklah, kita lihat satu persatu pada materi kompetensi yang pertama bangun geometri ini, yaitu 2 soal pertama. Kita buka. Pada contoh soal uraian di sini, gambar berikut adalah kolam renang yang permukaannya berbentuk persegi panjang dan dalamnya 1 meter. Di sekeliling kolam renang, bagian luar akan dibuat jalan dengan lebar 1 meter dan akan dipasang keramik. Ukuran lebar kolam renang itu setengah dari ukuran panjangnya. Berapakah luas daerah kolam renang seluruhnya? Maka cara mengisi nanti di sini ada keterangan maksimum 100 karakter, artinya ketiknya menggunakan 100 huruf ya. Baik, kita lihat pada gambar kolam renang di sebelah kiri ini, panjangnya adalah 20 meter, kemudian lebarnya setengahnya, berarti setengahnya 20 adalah 10 meter. Sedangkan untuk lebar bagian kiri dan kanan terpotong 1 meter 1 meter, sehingga baik panjang maupun lebar akan terpotong masing-masing 2 meter. Sehingga jawabannya di sini adalah, yaitu luasnya adalah 20 dikurangi 2, nanti akan diperoleh 18 meter. Kemudian ini panjangnya, jadi ini panjang, atau saya tuliskan dengan P, dan lebar L saya tuliskan karena setengahnya dari panjang, yaitu 10, kemudian juga dikurangi 2 meter untuk kanan kiri, sehingga 8 meter. Maka luas daerah kolam renang seluruhnya adalah panjang kali lebar, yaitu 18 meter kalikan 8 meter, sehingga diperoleh 144 meter persegi ya. Jadi inilah cara menjawabnya. Kalau ingin melihat kunci jawaban dan pembahasan, di sini akan terlihat 144 meter persegi ya. Jadi caranya seperti tadi ya. Jadi panjang maupun lebar terpotong kanan kirinya adalah 1 meter. Mungkin itu untuk contoh yang pertama. Kemudian yang kedua, tetap pada soal uraian. Pada gambar di samping ini juga soalnya sama, tapi di sini ada lanjutan ukuran jika biaya pemasangan keramik ya, tadi akan dipasang keramik, berapa luas, berapa seluruh biaya yang harus dikeluarkan untuk pemasang keramik. Tentunya untuk jalan ini kita ukur luasnya. Untuk menghitung luas jalan sekeliling kolam ini adalah dengan cara, yaitu yang pertama,
panjang atau luas keseluruhan yaitu 20 meter kali 10 meter. Nanti ini adalah luas seluruhnya. Jadi luas seluruhnya itu adalah 20 meter kali 10 meter, sehingga diperoleh 200 meter persegi ya. Jadi meter persegi, ini tulisannya begini. Kemudian karena terpotong bagian dalam untuk memperoleh luas jalan di sini, untuk memperoleh luas jalan dengan cara 200 meter persegi dikurangi luas kolam seluruhnya tadi yaitu 144, sehingga diperoleh 56 meter persegi ya, 56. Sehingga untuk biaya pemasangan keramik berarti karena per meter perseginya di sini diperoleh diketahui 65.000, maka 56 dikalikan 65.000 ya. Ini dihitung sehingga diperoleh nanti 3.640.000 ya. Jadi disusun ya. Jadi biayanya adalah sebesar 3.640.000 rupiah. Jadi ada rupiahnya gini ya. Itu untuk jawaban soal kedua pada soal uraian ini ya. Kita kembali sekarang setelah soal uraian dua soal ini, kita kembali pada kompetensi berikutnya setelah bagian geometri, tetap pada bangun yaitu mengenal prisma dan tabung. Nah, di sini soal tetap uraian, diketahui perhatikan gambar berikut ada jaring-jaring kubus yang setelah berbentuk jadi begini, setelah dibuka adalah jaring-jaringnya seperti ini. Kemudian pada jaring-jaring kubus tersebut terdapat dua pasang angka yang saling berhadapan ya. Jadi terlihat saling berhadapan, tentunya antara atas dan bawah, samping kanan dan kiri, juga depan dan belakang berpasangan. Dadu yang tampak pada gambar akan digulirkan bertahap selangkah demi selangkah sebanyak tiga langkah sesuai tanda panah. Kemudian langkah pertama, sambil amati angka pada isi atas permukaan, kemudian gulirkan ke tahap kedua dan seterusnya sampai tahap ketiga. Di tahap ketiga berhenti menggulirkan. Setelah 3 tahap menggulirkan, diperoleh sisi atas permukaan angka berapa. Jadi pertama, jika digulirkan ke arah satu ini, maka 5 bagian atasnya adalah terlihat. Kalau 5 bagian atasnya terlihat berapa di sini. Kemudian digulirkan lagi ke arah sini sehingga ke arah 2. Jadi 5 ke arah 2, 6. Kemudian digulirkan yang ketiga adalah ketiga di sini. Nah, tentunya jawabannya adalah pada sisi mana yang merupakan bagian atasnya, karena ini 3 berada di sini, maka jawabannya adalah sisi 4 yang merupakan bagian atas daripada dadu yang berbentuk kubus ini. Jadi terlihat di situ. Selanjutnya pada soal pilihan ganda sekarang. Indah mempunyai celengan berbentuk prisma segi 5. Banyak rusuk pada celengan itu. Indah adalah titik-titik ya. Coba lihat gambar prisma berikut. Terlihat bagian bawah ada 5 rusuknya, bagian atas adalah 5 juga. Kemudian rusuk tegaknya ada 5, sehingga jumlah rusuk keseluruhan pada prisma segi 5 ini adalah 15 buah ya. Jadi itu jelas jawabannya. Baik, itu pada materi geometri. Kita kembali kepada kompetensi berikutnya setelah membahas pada bangun geometri. Kemudian sekarang kita akan melihat contoh soal pengukuran, mengenal dan menggunakan satuan luas. Kita lihat di sini pada soal uraian, Edo menemukan sebongkah logam tak beraturan ya. Dan ia penasaran ingin mengetahui volume bongkahan logam tersebut. Untuk itu Edo memasukkan bongkahan logam tersebut ke dalam gelas ukur. Jadi ternyata ada perubahan ketinggian permukaan air di dalam gelas ukur seperti gambar berikut. Jadi di sini terlihat sebuah
gelas ukur yang berisi air terlihat ada batas 50 ml ya. Kemudian untuk menentukan volume bongkahan logam itu, Edo teringat percobaan di sekolah, yaitu cara mengukur volume benda tak beraturan. Sehingga bagaimana cara Edo menghitung volume bongkahan logam tersebut? Tuliskan langkah penyelesaiannya. Tentunya di sini dari gelas ukur diukur dulu air sebanyak 50 ml. Setelah itu dimasukkan, jadi nanti pada di sini diketikkan, yaitu dengan cara karena pertama bagaimana cara menghitung volumenya, diketikkan karakter, maka jadi ada volume mula-mula yaitu berisi 50 ml ya. Kemudian setelah batu masuk, volume akhir setelah bongkahan logamnya dimasukkan, air menjadi 150 ml. Tentunya ada perubahan volume di sini ya. Jadi perubahan volumenya setelah dimasukkan bongkahan, maka akan perubahan volume naik menjadi 100 ml. Berarti terlihat volume bongkahan adalah perubahan volumenya nanti akan tampak, yaitu 100 ml. Ketika di sini dikurangi 50 ml sehingga diperoleh 50 ml. Maka itulah volume dari bongkahan logam. Jadi volume bongkahan logam, jadi itu jadi bongkahan ya, ini bongkahan diketik di sini logam yaitu 50. Kalau tidak bisa diketikkan di sini, berarti maka diukur di sini. Jadi bisa disingkat saja dulu sementara. Pada jawaban ini milinya dihapus ya, karena karakternya lebih. Nah, di sini kita atur sehingga ya langsung logam adalah 50 ml. Jadi bongkahan logam itu 50 ml. Jadi caranya dituliskan langkah-langkahnya. Baik, selanjutnya sekarang adalah uraian tertutup. Perhatikan gambar berikut ya. Jadi uraian tertutup artinya jawabannya pasti tidak diuraikan secara panjang lebar. Di sini tidak tampak, tidak terlihat isi sampai dengan titik-titik ya. Sebenarnya tampak mirip pada soal bagian bawah ini ya. Jadi ada sebuah gayung ya. Satu gayung itu berisi 4 ya di sini. Sekarang saya langsung saja karena tidak terlihat pada bagian itu. Pada soal uraian, Ari mencoba mengisi gayung di rumahnya dengan air. Gayung diisi air sehingga penuh. Setelah itu air dari gayung ia masukkan ke beberapa gelas. Perhatikan berikut ya. Jadi satu gayung setelah dimasukkan berapa gelas, ini terisi 4 gelas. Pertanyaannya, berapakah banyak gelas yang diperlukan untuk menampung 3,5 gayung? Jadi kita ketikkan di sini kalau 3,5 gayung 3,5 ya, boleh di sini. Ini bisa langsung dikalikan karena ada 4, maka 3,5 kali 4 akan diperoleh di sini 12, berarti 14 ya. Kalau kita lihat jawabannya di sini 14 gelas. Jadi ketiknya bisa seperti ini. Diketikkan di sini. Atau boleh ngetiknya 4 gelas ditambah 4 gelas ya. Ditambah 4 gelas ya. Ini juga bisa diuraikan. Kemudian ditambah karena setengah 3,5-nya, maka setengahnya lagi yaitu 2 gelas ya, sehingga hasilnya adalah 14 gelas. Itu ya. Mungkin itulah contoh pada soal pengukuran ya. Kita kembali ke sini ya. Jadi untuk materi contoh soal geometri pengukuran, jadi ada 7 soal. Sementara itu saja untuk pembahasan pada video ini. Kita lanjutkan pada video selanjutnya untuk materi aljabar dan data ketidakpastian. Jangan lupa tetap subscribe dan klik lonceng untuk memperoleh video lanjutan dari channel ini. Jumpa lagi pada video selanjutnya. Semoga bermanfaat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.